bawah 10 tahun. Cuma ini aja nih. Kedua, tujuan pembahasan adalah memahami pola makan makanan sehat bergizi dan seimbang serta mempengaruhi terhadap kesehatan. Memaparkan pola makan sehat bergizi dan seimbang serta mempengaruhi terhadap kesehatan. Bapak kasih pertanyaan, silakan kamu pilih makanan yang favoritmu, baru nanti bapak tanyakan satu-satu lagi Bapak. Bapak kasih waktu untuk memilih makanan favorit kalian. Sudah ada? Nah, tiga dulu, coba satu sebutkan makanan favoritmu. Daging ayam sama sayurannya itu wortel. Terus di es krim ya, bisa gitu Pak. Oke. Ikan Pak. Ya. Anggur, mana cerita aku Pak? Anggur Pak. Donat Pak. Donat ya Pak. Ya, Immanuel. Ayo Pak. Ya, wortel sama es krim Pak. Es krim. Ya, semua es krim ya. Coba bacakan pola makanan sehat bergizi ada 3. Coba bacakan masing-masing. Yuk. 1. Kegunaan makanan bagi kesehatan. 2. Macam-macam zat gizi dan kegunaannya. 3. Pola makan sehat bergizi seimbang dan kegunaannya. Di sini Bapak bagi 3 kelompok ya. 1 penggunaan makanan bagi kesehatan, 2 macam-macam zat gizi dan kegunaannya, 3 pola makan kesehatan, pola makan gizi seimbang dan kegunaannya. Sini fungsi kita makan dan kegunaan makanan bagi tubuh. Menjaga agar badan kita tetap sehat, tumbuh dan berkembang biak. Di sini Bapak bagi 3 zat, yaitu zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur. Yang ada yang tahu apa saja yang ada di zat tenaga? Coba buka bukunya, cari tadi apa saja yang ada di zat tenaga. Yuk, yang bisa jawab di tangan. Ya Pak. Yuk, mikir. Mengandung makanan yang mengandung zat tenaga itu ada karbohidrat Pak, ada sumber energi utama bagi kita Indonesia ini Pak. Yang mengandung nasi, roti, ubi, jagung, sereal mengandung seperti apa? Ya, siap itu zat pembangun. Ada yang tahu zat pembangun apa saja? Ikan Pak, ikan, Terus, ya, ya, keju, kacang-kacang, keju. ya, zat pengatur. Pengatur itu ada di sayuran hijau Pak, seperti daun singkong, bayam, atau bangku. Ya, betul. Semua jawaban kalian betul ya. Di sini macam-macam zat gizi dan kegunaannya itu betul tadi dijawab Nikel. Zat tenaga itu ada karbohidrat dan lemak. Contoh makanan yang berkarbohidrat adalah Nasi Pak. yang berlemak, Daging daging-daging. Pak. Zat pengatur, zat pembangun, yang makanan yang ada proteinnya, biasanya makanan apa? Dan terus selain makanan Wortel. putih, serat itu, susu, Susu. macam-macam zat pembangun, yaitu mineral. Ada tahu macam-macam contoh makanannya? Buah Pak. Buah seperti Apel, Bagus, ya. mangga. ya, itu kita masuk zat pengatur ya. Zat pengatur terdiri dari 3, yaitu ada mineral, vitamin, air. Nah, mineral, vitamin, air seperti kita juga contoh makanannya buah-buahan. Buah-buahan pasti ada vitaminnya, ada mineralnya, dan ada airnya. Termasuk ini sumber zat gizi dan bahan makanan. Contoh-contoh contoh makanan
sering Pak. Ya, galon bisa. Burung apa? Di kamar ini Bapak bikin zat gizi dan makanan sesuai dengan zat gizi yang diperlukan bagi kebutuhan tubuh. Jadi zat gizi sama zat untuk tubuh itu harus seimbang ya. Makanya kita harus makanan bergizi. Untuk tubuh itu makanannya harus seimbang. Coba baca Joges, apa yang Bapak bikin PPT di depan ini? Coba. Seimbang adalah mulai terdiri dari beraneka ragam makanan dan jumlah proporsinya yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan pemeliharaan struktur tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Definisi dari gizi seimbang itu keseimbangan antara makanan dan gizi yang masuk dalam tubuh. Nah, sini Bapak bikin piramida pedoman gizi seimbang. Yang di paling atas itu ada minyak, gula, garam, dan di keduanya itu ada protein seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, dan di bawahnya lagi ada sayur-sayuran. Biasanya dikonsumsi 3 sampai 4 porsi per hari kalau misalnya kita bikin gizi seimbang. Baru paling bawah itu ada air yang Bapak bikin. Dan biasanya air itu kebutuhan kita sehari itu 2 liter atau 8 gelas per hari. Itu kebutuhan gizi kita di satu hari ya. Di sini ada gambar Bapak bikin, ada makanan yang bergizi lengkap sama yang tidak lengkap. Yang bergizi lengkap biasanya kalau menurut Bapak ada nasi, sayur, sama udang atau daging-dagingan. Kalau bergizi tidak lengkap, nah cuma nasi aja sama kerupuk atau itu apa itu beri-beriwan lah ya. Jadi nggak terpenuhi lah. Makanan kita lihat saja ya. Keseimbangan zat besi. Di sini ada Bapak bagi sebanyak ada 5, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya seperti kita dari kecil sampai tinggi atau dari umur dewasa lah gitu ya. Perkembangan dari bayi sampai kita sekolah. Kalau dari kecerdasan kita ya seperti gambar yang Bapak bikin. Lalu di bawahnya pemeliharaan kesehatan seperti kita berolahraga atau berobat. Lalu aktivitas dan lain-lain kita bisa untuk keseimbangan gizi itu kita bisa berolahraga seperti hiking, naik gunung, lari atau kegiatan lainnya lah. Untuk kesimpulan kita 10 pedoman gizi seimbang. Yuk dibaca dulu satu-satu yuk. Yuk dari Tigel. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Oke. Batasi konsumsi dengan pengalihan manis, asin dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Lanjut. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makan buah dan sayur serat. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang kita atur. Jadi inilah 10 pedoman yang Bapak bikin untuk kita bergizi seimbang. Jadi perlu anak-anak semua ketahui, kalian harus mengingat semua 10 pedoman ini biar untuk gizi yang masuk dalam tubuh kita itu lebih seimbang dan teratur lah. Ada yang ingin bertanya? Mungkin segitu saja PPT dari Bapak. Ada yang mau bertanya tentang Pak, saya Pak. silakan Miguel. Menurut Bapak, apakah makanan cepat saji yang di luar itu dijual di dalam kesehatan tidak baik bagi tubuh kita? Oke, Bapak langsung jawab ya. Untuk makanan yang dijual-jual cepat saji itu tidak sehat, karena yang tadi Bapak jelaskan makanan sehat itu dan zat kimia itu ada memenuhi itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Contohnya kan ada ini nih dalam apa makanan sehat itu seperti nasi, kentang, ubi-ubian atau buah-buahan. Kalau jajanan-jajanan yang cepat saji atau di luar-luar itu menurut Bapak itu tidak sehat karena itu udah banyak zat-zat apa lah yang tercampur dalamnya itu ya zat kimia. Ada
tapi jajanan kita jajan di luar juga itu tergantung apa sering apa enggak. Kalau sering itu memang nggak baik, sama aja kita makanan bergizi tapi kita sering jajanan di luar. Nah, misalnya kita makanan bergizi di rumah tapi kita sekali-sekali aja boleh misalnya jajan di luar yang nggak sehat, tapi sekali-sekali aja, jangan sering-sering karena itu pun nggak baik bagi tubuh. Ada lagi? Di sini ada bapak, kalau misalkan kita mau belanja pasti ada label-labelnya kan, label di belakang itu Ya. keterangan, ada informasi nilai gizi. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sesuatu atau cici atau citato atau minuman itu lebih baik kan melihat label di belakangnya itu berapa kandungan gizinya, berapa proteinnya sama lemaknya. Sama satu juga harus lihat expirednya juga. Kalau udah jajan langsung ambil aja kan, pokoknya expirednya udah 300 hari lagi itu juga nggak baik gitu. Jadi di sini ada yang mau bertanya juga kalau misalnya tentang jajan-jajanan yang kalian bawa. Pas ya? Pas.